Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vivilia. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan channel ini, jangan lupa buat di subscribe, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa buat menghidupkan tombol loncengnya, karena kalau aku update biar teman-teman dapat notifikasi yang pertama. Seperti di judulnya, aku bakal ngasih tips dan juga trik gimana caranya lolos menjadi awardee atau lolos beasiswa, khususnya beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. So, let's find out. Nah teman-teman, sebelum kita ke tips dan juga triknya, aku mau cerita sedikit tentang perjalanan aku buat ngedapetin si beasiswa pendidikan Indonesia ini atau BPI ini. Jadi aku lolos di beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI ini tahun kemarin ya, tahun 2023. Dan ini aku baru mahasiswa di semester 2 ini, menginjak 2 ini ya. Jadi aku cerita berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan. Satu lagi disclaimer, kalau video ini tidak berniat untuk menyombongkan diri atau pamer ya guys. Jadi aku pure murni ingin membantu teman-teman gimana caranya biar lolos menjadi awardee BPI di tahun ini. Nah, poinnya yang terpenting di sini adalah teman-teman harus tahu dulu apa itu BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Yaps, BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia itu adalah beasiswa yang dikelola langsung oleh pihak Kemendikbudristek dari tahun 2021. Jadi tahun ini adalah tahun keempatnya BPI dan kemarin baru dibuka tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Walaupun BPI dikelola langsung oleh Kemendikbudristek Dikti, namun melalui pendanaan dari LPDP. Ada yang tahu kan pastinya LPDP itu apa? Yaps, benar banget, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi yang mengelola adalah si Kemendikbudristek, tapi melalui pendanaannya dari LPDP. Jadi kalau menurut aku sih si BPI ini adalah saudaranya atau bahkan anaknya dari LPDP. Dan saya yakin teman-teman di sini yang udah join di video ini, aku yakin kalian adalah calon atau the next awardee BPI di tahun 2024. Tanpa banyak intro di depan, langsung aja kita ke tips dan triknya. So let's find out. Jadi ini tips yang pertama dari aku adalah luruskan niat. Jadi tips yang pertama adalah teman-teman harus meluruskan niat terlebih dahulu. Teman-teman itu pengen daftar di beasiswa BPI ini, menjadi awardee BPI ini, sebenarnya niatnya buat apa gitu kan. Jadi benar-benar satu yang paling poin penting banget adalah kita harus luruskan niat kita. Jadi yang pertama benar-benar niatnya harus diluruskan dulu. Mungkin dari teman-teman di sini pengen nih mengasah atau memperdalam ilmu teman-teman di S1 menjadi S2 lagi kan, diperdalam lagi di S2, itu oke lah ya, niatnya bagus tuh gitu kan, nggak ada unsur-unsur yang lainnya. Atau niat yang lainnya ingin mengabdi kepada negeri. Nah ini sesuai banget dengan tagline dari Beasiswa Pendidikan Indonesia itu sendiri, bakti kami untuk edukasi. Ini niat yang positif ya, ibaratnya ini niat adalah fondasinya. Kalau fondasi teman-teman tuh udah yang baik, udah yang positif, aku yakin untuk kedepannya melangkah itu akan menjadi lebih mudah. Tips yang kedua adalah meminta doa dan juga restu kepada orang tua dan juga keluarga. Yaps, itu urgent banget sih, penting banget di dalam poin ini juga. Why? Karena selain kita meminta restu terhadap diri kita sendiri sama Tuhan gitu kan, kita juga wajib meminta restu kepada dua orang tua dan juga keluarga. Kalau teman-teman yang udah punya keluarga, teman-teman bisa minta restu kepada anak istrinya, mungkin kepada suaminya untuk ya mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia ini. Dari doa dan juga restu orang tua maupun keluarga ya teman-teman ya, itu akan memudahkan teman-teman semuanya dalam melangkah mendapatkan beasiswa ini. Tips yang ketiga adalah mempelajari buku panduan BPI itu sendiri. Nah teman-teman, usahakan di sini teman-teman tuh harus update mengenai buku panduan terbaru dari BPI itu sendiri, karena setiap tahun dari tahun ke tahun tuh pasti mengalami perubahan. Jangan sampai teman-teman kudet terus teman-teman minta ke kakak tingkatnya yang tahun lalu mengenai buku panduan ini, udah otomatis pasti isinya berbeda. Nah tips dan trik yang keempat adalah teman-teman harus banyak-banyak mencari informasi yang paling up to date.
dari websitenya terutama, karena dari situ kadang ada revisi atau ada perubahan jadwal mungkin atau perubahan yang lainnya, jadi teman-teman harus update. Selain itu juga teman-teman harus mencari informasi-informasi yang lainnya dari sumber yang lain yang terpercaya dan juga akurat. Dan next tips yang kelima adalah mempelajari dan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh BPI itu sendiri. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di sini ada dua persyaratan ya, persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum untuk semua skema itu sama, tapi kalau untuk persyaratan khususnya itu ditentukan dari masing-masing skema. Misalnya aku dari GTK, udah pasti berbeda dengan skema yang dari pelaku budaya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai salah persyaratan. Di sini teman-teman harus jeli, harus benar-benar teliti agar nanti persyaratan teman-teman tidak ada yang salah atau keliru. Nah, tips yang selanjutnya atau tips yang keenam adalah membuat akun pendaftaran BPI sedini mungkin. Jadi ketika udah ditentukan waktu pembukaannya, teman-teman harus sigap ya untuk segera membuat akun pendaftaran di BPI ini. Kenapa? Karena kalau nanti kita kan nggak tahu yang namanya sistem ya teman-teman ya. Yang namanya sistem kadang itu error, kadang itu ada gangguan dan lain sebagainya. Jadi selagi teman-teman udah bisa mengakses, segeralah buat akun dari pendaftaran ini sendiri ya. Jadi daftar, nanti buat akun. Tips yang ketujuh ini masih berkaitan dengan tips yang keenam tadi. Kalau tips yang keenam tadi teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu, harus buat akun terlebih dahulu. Nah, tips yang ketujuh ini teman-teman tuh harus melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh si BPI itu sendiri ya. Teman-teman benar-benar harus teliti, harus jeli ya. Tahun kemarin tuh ada masa sanggah untuk orang-orang yang masih ada kekurangan sedikit gitu ya, misalnya tanda tangan atau stempel atau lain sebagainya. Tapi usahakan teman-teman jangan sampai keliru ya atau salah gitu, karena ini benar-benar akan berakibat fatal. Kita jangan mengandalkan masa sanggah teman-teman, karena kita nggak tahu kebijakan BPI dari tahun ke tahun tuh akan berubah. Siapa tahu yang tahun ini nggak akan ada masa sanggah, kita nggak tahu. Dan tips yang ke-8 ini adalah pastikan teman-teman mengambil prodi, dimana prodi itu yang ada di dalam skema BPI itu sendiri. Karena ada teman-teman yang udah daftar universitas prodi ini, tetapi prodinya dan universitasnya tuh nggak masuk di dalam skema BPI. Nah, itu sayang banget teman-teman. Jadi pastikan bahwa prodi yang teman-teman ambil, universitas yang kalian ambil itu udah masuk ke dalam skema BPI. Jadi terkadang antara pendaftaran di universitas sama pendaftaran BPI itu tuh terpaut lumayan jauh teman-teman, gitu kan. Syukur-syukur kalau universitas kayak aku kemarin dalam 1 tahun itu membuka 2 kali ya, untuk skema S2-nya dia membuka 2 kali, tapi kita nggak tahu untuk yang universitas lainnya karena setiap universitas punya kebijakan masing-masing. Dan teman-teman pastikan kalau teman-teman udah terdaftar di dalam prodi dan universitas tersebut, teman-teman kan nanti akan mendapatkan LOA. Nah, LOA ini yang teman-teman gunakan untuk memenuhi syarat dalam BPI itu sendiri, karena di dalam BPI itu wajib mencantumkan LOA ya, berbeda dengan LPDP. Kalau LOA-nya tuh nggak begitu dibutuhkan di awal gitu. Jadi kalau BPI ini di awal sudah ada LOA-nya sebagai wajib syarat utamanya. Nah, tips dan trik yang ke-9 adalah bagaimana cara menulis esai dari BPI itu sendiri. Di sini teman-teman poin pentingnya adalah teman-teman harus mengetahui berapa ketentuan katanya yang dibutuhkan di dalam esai tersebut. Dibuat sesuai dengan kondisi nyata si calon awardinya ini. Jadi jangan mengarang bebas ya, tapi dibuat kenyataan, sesuai kenyataan dari teman-teman, keadaan teman-teman dan kondisi teman-teman sendiri. Kemudian di dalam esai tersebut juga teman-teman harus menuliskan potensi dan prestasi yang teman-teman miliki. Ini akan menjadi poin penting dan poin plus untuk para reviewer nanti ketika teman-teman mendaftar di sini. Biasanya para reviewer ini akan melirik teman-teman yang mempunyai potensi tertentu dan juga prestasi tertentu. Jadi di situ teman-teman kalau mempunyai potensi di bidang lain atau mempunyai segudang prestasi, nah jangan lupa dicantumkan, dituliskan di situ. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa teman-teman itu mengemas bahasanya jangan sampai terlihat sombong ya. Jadi teman-teman tuh harus
mengemas bahasanya dengan seapik mungkin kan, secantik mungkin. Jangan sampai teman-teman terlalu over, karena terlalu over yang berlebihan akan memperlihatkan bahwa sepertinya nih anak sombong. Nah gitu. Jadi teman-teman kemaslah bahasanya sedemikian rupa gitu kan. Walaupun teman-teman punya segudang prestasi, tapi harus dikemas dengan cara rendah hati. Nah itu gimana caranya? Itu bergantung teman-teman sendiri. Di sini poin pentingnya di situ teman-teman. Selanjutnya nih ya, ini tips yang ke-10 teman-teman. Biasanya kalau udah mengirim ya, udah send dari persyaratan tadi, menunggu tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara. Di sini teman-teman harus harus mempersiapkan, harus prepare bagaimana nanti menghadapi situasi wawancara. Berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, aku bakalan bikin segmen tersendiri mengenai gimana sih caranya menghadapi wawancara BPI nanti. Oke, kita tunggu next di video selanjutnya. Tapi di sini aku mau menjelaskan poinnya aja. Biasanya yang ditanyakan itu mengenai seputar dari esai yang teman-teman tulis gitu. Terus mengenai ya semuanya yang ada di dalam esai kalian, terus apa kelebihan kalian teman-teman, apa kelebihannya, terus potensi apa yang teman-teman miliki, dan satu lagi teman-teman, jurnal atau artikel yang pernah kalian submit di jurnal nasional maupun internasional itu juga menjadi poin plus bagi para reviewer. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena di sini bukan yang utama. Di sini cuman menanya aja. Kalau misal teman-teman belum ada yang submit jurnal nasional atau internasional, teman-teman nanti sepanjang perjalanan di masa perkuliahan teman-teman bisa mencicil tuh untuk upload atau submit di jurnal nasional maupun internasional. And next, tips yang terakhir adalah melakukan latihan untuk wawancara. Jadi ibarat kata teman-teman tuh kayak simulasi gimana caranya nanti menghadapi para reviewer gitu. Usahakan teman-teman ketika wawancara nanti, ketika interview ya kan, berhadapan dengan para reviewer, di mana salah satunya nanti adalah ada yang dari psikolog. Nah itu akan membaca gerak-gerik dari teman-teman itu sendiri. Jadi usahakan teman-teman ketika wawancara nanti ya, untuk sorotan matanya tuh langsung tertuju kepada yang menanyakan. Satu lagi teman-teman, yang paling poin penting dari semua ini adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa. Di sini benar-benar doa bisa mengubah segalanya. Please teman-teman jangan lupa buat berdoa, selalu berusaha dan juga berdoa diimbangin ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa tips yang udah aku share ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya nanti calon para awardee BPI bisa lolos dan bisa menjadi the next awardee BPI di tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching semuanya. Jangan lupa ya, itu tombol like-nya di like dulu. Bisa tanya-tanya, bisa langsung di kolom komentarnya. Nanti bakal aku jawab langsung di kolom komentarnya teman-teman gitu. Thanks for watching, good luck and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.